bahwa pada hari kemurkaan harta itu tidak berguna, tetapi kebenaran meluputkan manusia dari maut. Yang kau kejar dan yang kau ingin dapatkan dari dunia ini, pada harinya tidak akan bisa menyelamatkan dirimu. Hanya firman-Nya. Dunia, orang-orang dunia sedang mengejar yang tidak bisa menyelamatkan dirinya. Jangan kita mengikuti arus itu. Yang ketiga, mempercepat kedatangan hari itu menjadi respon kita. Ayat 12. Dengan cara bagaimana? Kecintaan, ketekunan kita di dalam memberitakan Injil. Perhatikan, Allah menunda kedatangan Yesus karena Dia ingin semua orang bertobat. Ya. Karena itu kalau kita ingin mempercepat kedatangannya, dalam tanda kutip di sini, kita harus rajin memberitakan Injil. Orang yang makin setia memberitakan Injil adalah orang yang merindukan kedatangan Dia segera mungkin datang. Tapi orang yang malas-malasan tidak memberitakan Injil, memang engkau hidup di dalam kedaginganmu karena engkau mengabaikan kedatangannya. Yang kedua, dalam mempercepat kedatangan hari ini, yaitu dengan doa. Kita juga bisa mempercepat dengan doa. Dikatakan apa? Datanglah kerajaanmu dalam doa Bapa kami. Diajarkan secara khusus mencakup hal ini, baik pada waktu dikatakan menunda atau mempercepat hari Tuhan. Semua ini dari sudut pandang manusia. Jangan lupa, ini sudut pandang manusia. Dari sudut pandang Tuhan, hari Tuhan sudah Ia tetapkan dan tidak akan pernah berubah. Tetapi kita tidak tahu kapan berubahnya. Di dalam ketidaktahuan kita, maka kita menggunakan bahasa yang dipakai itu menunda maupun mempercepat. Mengerti? Tetapi Dia punya waktunya. Dan di dalam waktunya kita tidak bisa tawar-menawar. Ini yang mau dikatakan. Yang keempat, respon kita ayat 11 dan 14, mengkuduskan diri. Perhatikan, seorang penafsir mengatakan bahwa dalam 2 Petrus pasal 13 dikatakan bahwa nabi-nabi palsu itu adalah kotoran dan noda. Dikatakan ya, Yunani ya, dipakai istilah di situ ada spiloi, kai, momoi ya. Sedangkan dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 19 dikatakan bahwa Yesus tak bernoda dan tak bercacat, dikatakan amomu kai aspilo. Perhatikan di sini ya. Jadi kedua kata Yunani ini dibalik lalu ditambahi huruf A ya, yang berarti tidak ya. Kata kai artinya dan. Sekarang di dalam ayat 14 ini perhatikan, kita disuruh berusaha supaya tak bercacat, tak bernoda. Dikatakan aspiloi kai amometoi, dikatakan di sini. Berarti kita harus hidup seperti Kristus. Tidak ada pilihan. Sudah bisa mengerti di sini maksud Petrus? Ya. Petrus memaparkan dan memunculkan ini karena kehidupan orang-orang percaya hanya satu tujuannya. Dia hidup di dalam keserupaan dengan Kristus. Tidak ada yang lain. Tetapi kalau hidupmu justru makin serupa dengan dunia ini, maka kau makin jauh daripada nilai kebenarannya. Dan kau orang yang paling tidak siap di dalam menyambut kedatangannya yang kedua kalinya. Tetapi yang diminta sebagai respon kita dalam menanti kedatangan yang kedua kalinya adalah kita hidup dengan yang sesungguhnya di dalam keserupaan dengan Kristus. Itu yang Paulus menggunakan bahasa Roma pasal 12 ayat 1 2. Itulah ibadah yang sejati. Istilah sejati yang dipakai oleh Paulus adalah ibadah yang logikos, ibadah yang masuk akal. Artinya apa? Engkau sudah mengalami penebusan salib Kristus, maka engkau harus hidup sesuai dengan kebenaran salib itu. Tetapi kalau engkau katanya mengalami penebusan salib Kristus, tetapi hidupmu tidak menunjukkan kebenaran Injil dan salib Kristus itu, maka itu tidak masuk akal, omong kosong. Engkau hanya punya merek saja Kristen, tapi kualitas hidupmu tidak Kristen. Dan Petrus ingin memunculkan Kristus hidup tak bernoda, tak bercacat sebagai anak-anaknya, dan yang mengklaim anak-anaknya, status sebagai anak-anak Tuhan sudah menolong kita untuk kita hidup benar di hadapan Dia dan takut berbuat dosa karena kita disebut anak-anak Tuhan. Status anak-anak Tuhan mengingatkan kita bahwa kita berbeda dengan dunia. Tapi kata itu juga sekaligus membuat pagar kepada kita
bahwa kita tidak boleh melakukan tindakan yang sama seperti dunia lakukan. Karena kita adalah anak-anaknya. Dan ini yang mau Petrus angkat sebagai respon terakhir. Kalau nanti dalam pemaparan yang ada lebih jauh, saudara akan melihat sebenarnya panjang sabar dan kasih setia Tuhan kepada kita itu begitu sangat jelas, termasuk dengan perubahan alam sampai sekarang ini juga. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa.